Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang guru dalam acara coding dan kecerdasan artifisial yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Atom Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kejadian 01, Bapak Supriyati, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sade dan Bu Yanti serta teman-teman guru sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu. Mungkin kalau dibilang saya sudah bisa menjadi pembicara tentang coding kecerdasan ini pun mungkin belum. Tapi karena kemarin saya sudah melakukan pelatihan tentang KKA ini, yaitu coding dan kecerdasan artifisial, dengan waktu yang cukup singkat dan materi yang cukup banyak sekali. Mungkin kita sama-sama sharing aja karena saya pikir teman-teman saya juga banyak yang pro banget di sini soal AI, soal internet dan sebagainya. Oke, mempersingkat waktu, kita langsung aja ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan memaparkan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi perintahnya adalah ikuti sesuai perintah. Jadi kalau Bu Ajeng bilang, berarti ikuti. Tapi kalau tidak ada kata-kata Bu Ajeng bilang, jangan diikuti. Ya, Bapak Ibu. Oke. Siap ya? Siap. Ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita semangat bareng-bareng ya. Oke, Bu Ajeng bilang tangan ke atas. Gak usah, Ibu ikutin aja tangan ke atas. Bu Ajeng bilang tangan ke kepala. Tangan ke hidung. Nah, Pak Ustadz gak fokus karena tadi saya bilang Bu Ajeng bilang perintahnya adalah Bu Ajeng bilang. Berarti Pak Ustadz gak fokus nih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Lanjut, KKA pelajar sekolah dasar. Di sini pertanyaan termasuk saya. Sebenarnya ini tuh kakak ini apa sih? Apakah menjadi mapel baru atau semua guru mengintegrasikan pada mapel masing-masing? Maksudnya di sini mapel baru itu apakah nanti kita masukin si coding ini ke jam pelajaran di 1 minggu itu? Atau kita masukkan coding ini ke mapel yang sudah ada? Misalkan kita gabungkan dengan matematika, kita gabungkan dengan bahasa Indonesia, dengan IPA dan sebagainya. Nah, saya mau bertanya dulu nih sebelum meneruskan. Menurut Bapak Ibu, AI atau KA itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Apa? Apa Pak Sarul? Hah? Pembantu. Nanti tahu udah pernah kenal AI belum? Kenal. Gimana Bu kenal AI? Iya, pasti kita semua sudah pernah mengenal yang namanya AI ya Bapak Ibu. Artificial Intelligence atau KA, kecerdasan artifisial, yang artinya adalah kecerdasan buatan. Kalau sudah buatan berarti yang buat siapa Bapak Ibu? Manusia. Oke. Berarti sebenarnya yang pintar itu si KA-nya, si AI-nya atau manusianya? Manusianya. Berarti semuanya masih tergantung dari manusia. Nah, sekarang yang kedua, apakah kita setuju jika guru di Indonesia digantikan oleh AI? Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Kenapa nggak setuju? Kenapa beneran? Nggak setuju? Karena kalau AI itu kan dia tidak mengajarkan tentang ada atau format kepada yang lain. Kalau AI itu kan cuma pengetahuan saja, maksudnya teori saja. Oke, benar sekali Bu Nur, terima kasih. Jadi AI itu memang tidak memiliki hati nurani ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdewa pada AI
sifatnya hanya membantu. AI ini menurut ChatGPT, sahabat kita semua saat ini. Menurut ChatGPT, AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan artifisial. Pengertian singkatnya adalah AI adalah kecerdasan buatan yang diciptakan manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Nah, ini ada gambar anak kecil sedang menonton. Nonton bola kan nonton bola. Makanya itu dia. Kira-kira dari gambar ini ada kejanggalan? Ya. Apa? Dari fotonya aja tidak simetris dengan arah foto. Oke, karena foto ini saya hasilkan dari AI. Ya. Jadi foto ini saya hasilkan dari AI menggunakan Gemini dengan memberikan kalimat perintah kepada Gemini yang menghasilkan sebuah foto. Maunya adalah anak sedang nonton bola. Tapi ternyata pandangannya tidak sama. Nah, jadi di sini bisa membuktikan bahwa AI itu nggak sempurna. Next, kenapa nih? Ini pertanyaannya. Kenapa sih AI itu selalu harus ada di pendidikan? AI dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, memberikan pengalaman belajar dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan membantu pendidik dalam berbagai tugas. Nah, salah satunya adalah manfaat AI yang dapat kita rasakan adalah membantu kita. Misalkan kayak kemarin saya sempat nggak buat soal ulangan, sedangkan saya sudah mengabarkan anak-anak bahwa besok ulangan. Nah, akhirnya saya menggunakan teman setia saya yaitu ChatGPT untuk membuat soal ulangan dan hanya dalam beberapa detik soalnya selesai. Seperti itu. Jadi itulah kenapa AI ini bisa ada dalam pendidikan. Karena kalau dulu-dulu kita membuat RPP, membuat modul ajar atau dan sebagainya itu membutuhkan waktu ya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat membutuhkan waktu, bahkan jam mengajar kita akhirnya sampai terbengkalai. Nah, dengan adanya alat pembantu ini, saya sih bersyukur. Cuma ya tetap kita harus ATM, ambil biru dan modifikasi. Jadi nggak bisa kita serta-merta harus dari AI langsung kita pindahkan, kecuali ke PPR. Oke, next. Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh manusia maupun komputer. Nah, inilah kenapa KKA ini ada di sekolah dasar. Karena kita mau anak-anak bisa berpikir secara komputasional. Kalau komputer itu kan ada step-stepnya ya, jadi pas gitu. Jadi anak-anak kalau berpikir nggak muter-muter, jadi langsung ke intinya. Maksudnya seperti itu, yang diinginkan seperti itu. Sistematis ya? Ya, sistematis. Manfaat berpikir komputasional bagi murid. Pertama, melatih cara berpikir logis dan teratur. Dua, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Ketiga, meningkatkan kreativitas. Empat, siap menghadapi dunia digital. Intinya adalah biar anak-anak gak gaptek, anak-anak melek teknologi, anak-anak gak ketinggalan. Itu aja, karena kita memang gak bisa menahan teknologi. Setiap saat, setiap hari, setiap detik itu selalu maju. Jadi kita nggak bisa jalan di tempat, walaupun ya sebenarnya kita juga udah ketinggalan banyak. Oke, next. Nah, ini salah satu video yang saya hasilkan dari Artificial Intelligence. Saya membuat video ini menggunakan Canva, full Canva, karena di Canva itu pun ada tulisan ajaibnya, ada AI-nya, ada digital ajaibnya, ada voice ajaibnya. Jadi udah kalau kita pakai Canva itu sebenarnya udah mewakili semuanya tanpa harus ada aplikasi lain. Makanya kalau kita pakai email yang dari ya Belajar ID itu semuanya gratis Bapak Ibu. Jadi kita bisa akses semuanya. Anak-anak kan juga sudah ya kemarin yang sempat diberikan email itu. Anak-anak pun sama gratis. Jadi kalau seandainya anak-anak pakai pun dia bisa mengakses semuanya. Oke, sama-sama kita dengarkan dulu ya Bapak Ibu. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Ajeng. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting banget, yaitu berpikir komputasional. Coba angkat tangan siapa yang pernah gambar rumah.
Ada rumah, ada matahari, ada pohon, ada awan, ada pagar. Lengkap banget kan? Tapi coba bayangin kalau waktunya hanya 10 detik untuk gambar rumah. Coba apa yang pertama kali kalian gambar? Nah, iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya sudah kelihatan, orang lain akan tahu bahwa itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus pada hal yang penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Yuk, lanjut. Abstraksi, fokus ke hal yang paling penting. Dekomposisi, membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil, agar lebih mudah dikerjakan. Pola, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah urut untuk menyelesaikan tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kita sudah belajar cara berpikir seperti komputer. Tetapi untuk menyelesaikan tugas sehari-hari, terima kasih ya sudah belajar bareng Bu Ajeng. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Ini merupakan cara kita nanti untuk menjelaskan ke anak-anak pengenalan coding di awal. Jadi kita kenalkan dulu yang namanya apa sih dekomposisi itu, apa itu abstraksi, dan apa itu pola serta algoritma. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah lengkap atau prompt. Nah ini dia nih, yang mungkin lagi ngetrend, lagi banyak banget ya, lagi booming banget di sosial media, entah itu Facebook, entah itu Instagram. Prompt ini, jadi kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Prompt adalah perintah teks yang diberikan ke AI. Jadi sebuah teks yang nantinya bisa menjadi entah itu sebuah gambar, entah itu dokumen, entah itu video dan sebagainya. Jadi contohnya seperti itu, kemarin saya sudah sempat share ke grup ya, prompt tentang cara membantu kita membuat modul ajar atau RPP. Lanjut, ini salah satu contoh penggunaan prompt menjadi foto. Saya termasuk yang FOMO. Kemarin saya sempat FOMO untuk mengikuti yang lagi ngetrend pembuatan foto kita seolah-olah kita foto di studio. Padahal itu menggunakan AI. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan prompt atau perintah, teks perintah. Jadi seperti ini misalkan, jadikanlah foto di studio tanpa mengubah wajah. Maksudnya wajahnya tetap pakai wajah saya. Menampilkan seorang wanita muda, biar muda terus ya. Juga yang duduk santai di kursi lipat logam dengan posisi kaki bersila. Nah, oke, sampai ke bawah, sampai sederhana dan modern. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Cakep banget kan Bapak Ibu. Ini salah satu yang saya gunakan seolah-olah saya foto studio, padahal ini menggunakan Gemini AI. Oke, lanjut salah satu contohnya lagi ini. Karena saya ngefans. Karena saya ngefans sama Tom Cruise, jadi seolah-olah saya mau makan bareng sama Tom Cruise pagi-pagi gitu. Kita buat siapa itu? Nah, salah satunya ada teman saya yang cukup keren ya, maksudnya hebat banget gitu ya, dan agak ngeri juga sebenarnya, agak ngeri foto kita digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi ini salah satunya pemanfaatan AI dari prompt perintah kalimat menjadi sebuah foto. Seperti ada Oni Ninggar. Oke, ini salah satu lagi Bapak Ibu. Ini merupakan video musik yang dihasilkan melalui AI. Dari mulai lirik, musik, yang nyanyi sampai video ini menggunakan AI. Ya, jadi coba kita dengarkan musik sedikit aja. Langkah demi langkah, ayo kita coba membuat algoritma. Itu caranya, seperti buat mie instan jelas urutannya. Air mendidih masukkannya tambah bumbunya.
Lalu saya juga menggunakan Canva dan saya juga menggunakan Suno. Nah, ChatGPT fungsinya untuk apa? Untuk membuat lirik. Jadi kalau Bapak Ibu senang buat lirik sih gak usah pakai ChatGPT ya. Cuman kalau kita mau cepet-cepet buat pembelajaran yang menyenangkan di kelas, yang udah mepet, udah pakai aja lah sahabat terbaik kita ChatGPT ya. Lalu setelah kita hasilkan lirik, nanti kita mau masukkan ke Suno ini. Nanti saya ajarkan cara penggunaan Sunonya sampai jadi video seperti tadi. Lalu dari Suno ini nanti kita transfer ke Canva. Nah di Canva ini kita mau buat videonya. Mungkin nanti kelas 1, kelas 2 kayaknya seru ya. Kelas 1, kelas 2 ya. Nah kita masuk di coding ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis perintah atau instruksi dengan bahasa khusus, bahasa pemrograman supaya komputer, robot atau aplikasi bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Contohnya adalah membuat aplikasi, situs web, dan game. Jadi sebelum Gemini, ChatGPT, Google pun sebelum launching mereka melakukan pemasukan data dulu terlebih dahulu. Jadi datanya itu harus masuk dulu semuanya, lalu diproses dan ada hasilnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dalam metode pembelajaran coding di sekolah dasar itu ada 2 cara. Yang pertama ada plug coding dan unplug coding. Jadi ada plug coding dan unplug coding. Plug coding itu apa sih? Pembelajaran coding tanpa pembelajaran coding dengan menggunakan komputer dan aplikasi. Tapi unplug coding itu pembelajaran coding yang tidak menggunakan komputer. Kayaknya yang cocok kita di unplug ya, karena sarana dan prasarana kita kan masih minim. Mungkin bisa kelas-kelas tinggi menggunakan ruang AMBK. Nah, metode yang digunakan untuk unplug ini adalah metode yang dirancang untuk mengajarkan konsep dasar pemrograman dan logika komputer melalui aktivitas fisik dan permainan yang melibatkan siswa dan menyelesaikan masalah, memecahkan teka-teki atau mengikuti instruksi dengan cara yang menyenangkan dan edukatif. Ya, dengan menggunakan apa? Ya, alat sederhana seperti tadi saya mohon minta tolong bawa rem dan gunting. Nah, ini contohnya unplug coding. Jadi berikan petunjuk arah untuk murid agar sampai ke sekolah dengan tepat. Coding itu kan memberi perintah. Nah, kita mau nganterin si anak ini supaya sampai ke sekolah tanpa ada rintangan. Gimana caranya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kita kemana dulu nih? 2 langkah ke depan. Lalu? Kalau 2 langkah ke depan, 1, 2 berarti masih di sini begini. Ini ada nggak boleh dilewatin. Nah, 3 langkah ke depan lalu ke bawah, 2 langkah lalu belok ke kiri. Sini, kiri. Kanan. Bisa. Oke. Lalu 1 langkah ke bawah. Bisa juga lewat sini ya? Ya, bisa 2 langkah ke bawah, lalu 2 langkah ke kanan, lalu turun 2 langkah, lalu belok lagi sampai dia di sini tanpa melewati rintangan-rintangan ini. Gimana sih ininya? Oke, kita lihat di sini. Nah, letakkan coding sesuai urutannya. Kita letakkan tadi kan kita kalau lewat bawah itu kita turun ya. Jadi kita kasih panah ke bawah. Berapa kali panahnya kita lewati? 2. Lalu belok lagi harus ke kanan 2 kali, lalu turun lagi 2 kali, lalu ke kanan 1 kali sampai di sekolah. Nah, seperti ini, misalkan, nah panahnya kita pindahkan nih ke sini nih, agar dia sampai ke sekolah. Oke, next lanjut. Nah, ini salah satunya. Udah kenal nggak Bapak Ibu sama ini semua? Kira-kira ini apa ya? Pancasila. Ini apa nih? Kita kira-kira ini apa semuanya? Saluran pencernaan ya. Sistem pencernaan. Nah, ini yang saya bilang kenapa coding bisa masuk dalam mata pelajaran. Oke, nah sekarang saya mau bagi APBD-nya buat Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu memecahkan gimana caranya si pizza bisa sampai menuju ke Texas ya. Jadi bisa sampai jadi ini kemana? Dia harus kemana? Gampang. Oke. Jadi nanti saya bagi APBD-nya mungkin kelompok aja ya Bapak Ibu biar ada. Oke? Mas ya. Nah, ini sistemnya bukan pakai tanda panah ya.
bawah. Di bawah main. Gampang ini mah, gampang ini. Kami dari kelompok Gunung Sahari. Ya. Nah, dari kelompok Pija itu masuk ke mulut, itu ke kanan. Itu jus buah. Nah, dari jus buah masuk ke mulut. Pizza itu harus bakso urat gitu. Terus lanjut turun lagi ke usus besar. Langsung kita minum. Minum apa? Ada apa minum? Kok minum? Minum es krim. Langsung Kak. Feses. Feses ya? Ya, feses. Feses. Yeay. Mana itu? Wah, kita lagi rame apalagi anak-anak ya? Nah, maksudnya di sini adalah nanti misalkan si bakso ini tadi berapa kali minumnya? Satu kan? Yang ini satu ya. Lalu ada bakso lagi tuh. Berapa kali itunya? Lalu dia bisa. Kalau lagi lagi kerja ibu. Dia itu adalah perintahnya dulu yang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya perintahnya dulu yang dikerjakan. Jadi ini dulu yang dikerjakan baru Ibu dan Bapak ke petanya. Seperti itu. Oke, kita perhatikan dulu ini. Ini merupakan salah satu kegiatan unplug selain kita menggunakan LKPD. Jadi dengan game interaktif. Ini saya udah bikin juga sama anak-anak, yaitu tentang mesin cerdas vs mesin tidak cerdas. Jadi gamenya bagaimana? Si kotak ini ada 2 kotak. Jadi satu kotak itu untuk mesin cerdas, satu kotaknya untuk mesin tidak cerdas. Nah, perintah dari saya adalah ketika saya bilang kipas angin, berarti kipas angin itu masuk apa, Bu? Mesin cerdas atau tidak cerdas? Cerdas lah. Kipas angin? Cerdas. Tidak cerdas. Jadi gimana tidak cerdas? Berarti dia pindah ke kotak yang sudah disiapkan. Oke, contohnya seperti inilah. Mesin cuci. Oke, Hana salah, Hana geser. Oke, kipas angin. Robot penyapu jalan. Smartphone, mesin tik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini cara dan contoh bagaimana cara kita belajar coding ini di kelas. Oke, selanjutnya adalah plug coding. Jadi plug coding ini adalah pembelajaran coding dengan menggunakan aplikasi, perangkat, dan komputer. Misalkan seperti salah satunya Bapak Ibu, kita yang paling banget sering kita gunakan adalah Google Map. Ya, walaupun perempuan sangat tidak pintar membaca Google Map. Jadi tapi Pakai suara. alhamdulillah setelah ada Google Map, kita tuh jadi nggak takut nyasar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau mana aja ya, walaupun saya pernah juga nyasar menggunakan Google Map karena memang mungkin datanya belum lengkap. Nah, oke, lanjut di plug coding. Nah, ini salah satunya belajar menggunakan membuat game menggunakan serat. Ini juga banyak banget waktunya. Jadi kita bisa belajar, tapi butuh mungkin 2 jam 3 jam hanya membuat ini.
karena waktunya terbatas kita ya. Jadi kalau memang mau belajar mungkin atau nanti sesekali di kalau meja saya, pokoknya kita bikin game coba, boleh seperti itu. Kalau sekarang saya hanya mau perkenalkan aja, dan nanti akan saya share berapa banyak aplikasi, ribuan aplikasi yang sudah ada di dunia ini untuk menggunakan artificial intelligence ini. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum anak-anak baik. Oke, ini juga sama. Salah satu cara kita menggunakan AI untuk membantu pembelajaran kita di kelas. Salah satunya adalah membuat cerita. Kemarin di kalau saya PKN itu kita ada itu yang komik Pancasila ya Bu Nabila. Jadi bisa kita gunakan ini untuk menopang pembelajaran kita. Jadi ini saya membuat buku cerita menggunakan Canva, full Canva. Dari mulai ceritanya, membuat ceritanya, lalu gambarnya. Gambar kita menggunakan media ajaib. Di media ajaib itu sama seperti prompt itu tadi. Jadi dari kalimat, dari paragraf itu kita masukkan ke media ajaib. Nanti dia akan timbul banyak. Ada sekitar 4 gambar, kita bisa pilih yang sesuai dengan cerita yang kita buat. Seperti itu. Mungkin sedikit saya kasih. Halo, assalamualaikum anak-anak baik. Bertemu lagi dengan Ibu Ajeng. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat buku cerita menggunakan Canva. Langkah pertama, kita buka aplikasi Canva lalu cari template buku cerita kosong. Setelah itu kita rubah warna lembaran buku dengan warna ceria. Lalu kita klik teks dan cari tulisan ajaib. Setelah itu kita mulai membuat perintah atau prompt. Contoh prompt, tolong buatkan cerita pendek tentang persahabatan burung dan ayam untuk anak sekolah dasar. Setelah cerita dirasa sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kalian bisa klik sisipkan. Untuk menghias buku cerita kita bisa gunakan media ajaib untuk menambahkan gambar dengan memberikan perintah baru yang sesuai dengan cerita. Kalian juga bisa menggunakan elemen dan mencari bingkai agar gambar dapat lebih terlihat rapih dan menarik. Setelah itu kalian cari media ajaib, lalu buat prompt yang sesuai dengan teks cerita. Misalkan, buatkan gambar dengan pelataran belakang rumah dan terdapat burung dan ayam serta berbagai jenis tumbuhan bunga. Lalu klik buat. Setelah itu kalian bisa pilih gambar yang sesuai dengan cerita, tarik dan masukkan ke dalam bingkai. Selanjutnya kalian bisa atur kembali teks cerita dan ulangi tahap menghias dan menambahkan gambar pada buku cerita. Agar teks cerita tidak hilang,
Duplikatkan terlebih dahulu teks cerita yang belum kalian hias. Lakukan berulang sampai teks cerita selesai. Jika seluruh teks cerita sudah selesai kalian buat, kalian bisa klik bagikan, lalu cari titik tidak di pojok bawah. Lalu cari desain dan pilih buku Flip Simple Booklet. Selanjutnya, klik lihat buku Flip Simple Booklet. Selanjutnya, masuk dengan akun Google. Kalian juga bisa memilih bentuk buku yang kalian inginkan. Setelah itu kalian bisa klik share dan copy linknya, agar bisa dibagikan kepada guru dan teman. Ini merupakan salah satu contoh link buku digital yang sudah Bu Ajeng buat. Dengan digital media, yang kedua meningkatkan kreativitas, sudah pasti ya, biar anak-anak nggak gaptek lah, intinya paham semuanya. Oke, lanjut. Ada mesin cerdas dan tidak cerdas. Tadi sudah kita bahas lah ya tentang si mesin cerdas dan tidak cerdas. Jadi mesin cerdas adalah mesin yang bisa belajar, beradaptasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Seperti contohnya ada robot penyedot debu, asisten suara, mobil tanpa supir, Google Lens, Gemini, Canva, dan sebagainya. Terus untuk memastikan waktu, nah dalam mesin cerdas itu terdapat 3 proses. Ada input, ada proses, ada output. Seperti tadi sudah saya jelaskan di awal-awal bahwa kita memasukkan data dulu. Jadi sebelum ada aplikasi, data itu harus dimasukkan terlebih dahulu, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak data yang masuk, berarti dia semakin pintar. Nanti si AI-nya semakin pintar. Jadi kalau tumpukan bukunya banyak, dia akan semakin pintar. Lalu proses dengan cara pengenalan pola dan hasil. Ya kayak sekarang lah, kita lah kalau nyari apa-apa di Google, misalkan mau cari ikan salmon, kita ketik ikan salmon, pasti keluar dari mulai salmon kecil, besar, sampai salmon potongan. Nah itu karena datanya sudah masuk. Oke, next. Selanjutnya, ini contoh mesin cerdas ya Bapak Ibu. Ada jadi ini mesin cerdas ini ketika kita tinggal pulang kampung pun atau rumah kita tinggal, dia akan jalan sendiri, bersih sendiri karena ada sensornya. Ketika debunya sudah mulai ada, dia akan jalan keluar sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot, nggak usah takut bahwa kalau kita pulang kampung atau kemana-mana tiba-tiba rumah kita pulang-pulang berdebu. Nggak takut, tapi harganya juga lumayan. Lanjut ya. Nah, apa itu mesin tidak cerdas? Jadi saya selesaikan dulu ya Bapak Ibu karena waktunya udah mulai mepet. Mesin dan alat yang bekerja sesuai dengan perintah tetap tidak bisa belajar atau beradaptasi. Contohnya tadi ya kipas angin, blender, AC, lalu kalkulator, mesin tik dan sebagainya.